Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Ibu Diah Titistianingrum, MPC, selaku dosen pengampu mata kuliah Humanistik dan Psikologi Positif, dan juga rekan-rekan yang sedang menonton video ini. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu psychological well-being. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Nadira Safana dengan NIM akhir 219, ada Hasna Nurhida Salma dengan NIM akhir 228, ada Gafa Muhammad dengan NIM akhir 232, lalu ada saya sendiri, Fiona Bila Zalea dengan NIM akhir 237, Sipa Firmansyah dengan NIM akhir 243, dan juga Ajeng Widya dengan NIM akhir 246. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan-penjelasan yang lain dan hasil riset, ayo kita cari tahu dulu apa sih sebenarnya psychological well-being. Psychological well-being itu secara bersamaan adalah ketiadaan elemen negatif yang diperoleh dari pengalaman hidup manusia. Nah, jadi pada contoh lebih ekstrimnya mungkin seperti depresi, anxiety, dan contoh-contoh biasa seperti rasa takut dan rasa marah. Tapi secara bersamaan juga kehadiran elemen positif, termasuk juga kehadiran elemen positif seperti self-actualization, healthy relationship, environmental mastery, positive emotions, dan sebagainya. Teori psychological well-being dikembangkan oleh Riff pada tahun 1989. Menurut Riff, psychological well-being merupakan suatu kondisi individu yang memiliki kemampuan dalam menentukan keputusan hidupnya secara mandiri, maupun menguasai lingkungan secara efektif, mampu menjalin hubungan yang positif dengan orang lain, mampu menentukan dan menjalankan arah dan tujuan hidupnya, dan mampu juga menerima diri mereka secara positif dan mengembangkan potensinya secara kontinu dari waktu ke waktu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil riset pertama, yaitu psychological well-being pada penderita thalassemia oleh Holis Nadila Tilafi pada Jurnal Ilmiah Psikologi volume 9 nomor 2. Penelitian ini menggunakan subjek seorang wanita penderita thalassemia beta mayor yang berusia 42 tahun dan memerlukan transfusi darah secara rutin. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa walaupun mengidap thalassemia yang cukup berat, orang ini tetap mempunyai psychological well-being yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan subjek yang mempunyai prestasi selama masa pendidikan SMA dan universitas. Selain itu, orang ini mampu bekerja dan nyaman dengan lingkungan kerjanya. Di bidang sosial, orang ini mempunyai aktivitas di organisasi yayasan thalassemia dengan memberikan dukungan positif bagi penderita thalassemia yang lainnya. Kesimpulannya, tidak semua penderita thalassemia yang berat menunjukkan psychological well-being yang rendah. Orang ini justru memperlihatkan psychological well-being yang tinggi. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan keluarga maupun lingkungan kerjanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil riset yang kedua dari psychological well-being pada wanita penderita kanker payudara yang telah melakukan mastektomi. Penelitian ini dilakukan oleh Devina dan kawan-kawan dan dilakukan pada 2 orang wanita penderita kanker payudara. Dari hasil riset ini menunjukkan bahwa mereka ini memiliki psychological well-being yang sangat baik. Keduanya sangat menerima apa yang terjadi pada diri mereka. Dengan hal tersebut, ini membuat diri mereka ini menerima dirinya sendiri secara keseluruhan, baik pada masa kini dan pada masa lalunya, yang membuat mereka memahami dan menerima berbagai aspek diri, baik kualitas yang baik ataupun kualitas yang buruk, dan mereka mengoptimalkannya, sehingga sifat ini membuat kualitas menjalani hidupnya menjadi lebih positif. Lalu jika dilihat dari dimensi lain, bahwa keduanya ini memiliki psychological well-being yang baik adalah di mana mereka memiliki pertumbuhan pribadi yang tinggi. Hal ini ditandai dengan adanya perasaan mengenai pertumbuhan yang berkesinambungan dalam diri mereka, seperti berkeinginan menjadi pribadi yang lebih berguna bagi lingkungannya. Hal ini ditunjukkan oleh AN bahwa ia ingin membuktikan dengan kekurangan yang ia miliki. Jika ia ingin berguna bagi dunia pendidikan dan sosial, karena ia merupakan seorang tenaga pengajar juga.
saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek. Yang pertama, penerimaan diri, yaitu menerima berbagai aspek positif dan negatif dalam dirinya. Yang kedua, hubungan positif dengan orang lain, yaitu mampu bersikap hangat dan percaya dalam berhubungan dengan orang lain, memiliki empati dan afeksi. Yang ketiga, kemandirian, yaitu kemampuan individu dalam mengambil keputusan sendiri. Yang keempat, yaitu penguasaan lingkungan, yaitu menggunakan secara efektif kesempatan yang ada dalam lingkungan. Yang kelima, tujuan hidup, yaitu kepercayaan-kepercayaan yang memberikan individu suatu perasaan bahwa hidup ini memiliki tujuan dan makna. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, pengembangan pribadi, yaitu terbuka pada pengalaman baru, menyadari potensi yang ada dalam dirinya, serta melakukan perbaikan diri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tips and tricks untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada menyadari diri. Menyadari dan memahami diri yang meliputi segala kelebihan potensi yang dimiliki dan kekurangan pada diri sendiri. Untuk yang kedua yaitu ada kontrol emosi. Untuk mencapai keseimbangan emosi yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi perasaan kita tanpa melakukan penghakiman. Untuk yang selanjutnya yaitu ada stay connected. Sebagai makhluk sosial, usahakan tetap terhubung secara sosial dengan teman sekitar. Untuk yang selanjutnya yaitu ada aktivitas fisik, yaitu semakin rutin kita beraktivitas fisik, maka semakin rendah tingkat stres yang dimiliki. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pengembangan diri, fokus pada pengembangan diri baik hard skill maupun soft skill. Yang selanjutnya yaitu ada memiliki daya juang, memperjuangkan cita-cita, tujuan hidup dan fokus pada tujuan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada mandiri, memiliki kemandirian, tidak bergantung pada orang lain namun tidak mengurangi kepekaan terhadap lingkungan, atau dengan kata lain dapat berempati. Untuk yang terakhir yaitu tingkatkan kualitas kehidupan spiritual. Meningkatkan intensitas dan kualitas dalam beribadah merupakan hal yang sangat membantu meningkatkan ketenangan. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan ataupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.